Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk hari ini, Bunda akan menyampaikan materi IPS yang ada pada tema 3, materinya tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan. Apa itu interaksi? Ada yang tahu? Interaksi adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, interaksi manusia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam, yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama yang akan Bunda bahas di sini adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Artinya di sini adalah lingkungan alam itu mempengaruhi kehidupan manusia dan begitu juga sebaliknya. Manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Wilayah Indonesia itu memiliki keberagaman lingkungan alam, antara lain ada dataran rendah, kemudian dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Nah, lingkungan alam tersebut itu mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Contoh gambar yang pertama yang Bunda cantumkan di situ adalah di wilayah dataran rendah. Nah, tanah yang subur di situ membuat masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian. Untuk gambar yang kedua itu ada wilayah perairan. Nah, banyaknya wilayah perairan itu membuat masyarakat pesisir pantai itu berprofesi menjadi nelayan. Selanjutnya adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Tidak dipungkiri bahwa manusia pasti akan memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang dapat mengubah bentuk lingkungan alam. Contoh aktivitas pembangunan yang dimaksud adalah seperti pada gambar yang sudah Bunda cantumkan di situ. Gambar yang pertama itu gambar daerah pemukiman ya. Awalnya masyarakat itu mengubah lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan perkebunan itu menjadi daerah pemukiman. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar pembangunan jalan tol. Masyarakat mengubah atau meratakan bukit, lahan pertanian, bukit dan sebagainya itu menjadi jalan raya atau jembatan atau jalan tol sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Kemudian yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, anak-anak perlu diingat ya bahwa setiap manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu kenapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial. Mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk interaksi sosial sendiri itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu pasti berlangsung di dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri itu adalah di mana tempat manusia melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Bisa kalian perhatikan contoh interaksi sosial melalui gambar-gambar yang sudah Bunda cantumkan di situ. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Interaksi antar individu itu adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan satu orang yang lainnya.
Contoh gambar yang kedua adalah interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan suatu kelompok. Misalnya pada gambar sudah Bunda cantumkan di situ, itu interaksi antara guru yang sedang mengajar para siswa-siswanya di kelas. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok itu adalah interaksi yang dilakukan oleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Contoh misalnya pada gambar sudah Bunda cantumkan ya, itu misalnya interaksi antar tim sepak bola. Ada lagi contoh interaksi antar tim bola voli. Kemudian interaksi antar tim basket, seperti itu. Setelah anak-anak mengamati ketiga contoh gambar yang sudah Bunda cantumkan tadi, pasti anak-anak sudah sedikit banyak paham tentang interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial itu dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Entah itu antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Yang ketiga, interaksi sosial itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama yang akan Bunda bahas di sini dalam bidang sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya pasti mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakat di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Bali itu mempunyai ciri khas dalam kegiatan bertaninya, yaitu dengan membangun subak. Subak itu adalah cara masyarakat Bali dalam mengatur sistem pengairan di sawah. Dengan begitu, semua petani akan mendapatkan air dengan adil. Nah, interaksi sosial masyarakat di Indonesia itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi munculnya keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada beberapa persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Bisa kalian buka nanti di buku paket kalian ISPS IPS yang ada di halaman 50 sampai 51. Di situ sudah lengkap suku-suku bangsa apa saja yang menempati wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian, sikap yang sebaiknya kita tunjukkan terhadap keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia adalah yang pertama, itu dengan mengakui bangga suku bangsa ayah dan ibu. Kita juga tidak boleh menjelek-jelekan suku bangsa lain. Yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan asal suku bangsa dalam berteman. Kemudian ketika ada tetangga yang berpapasan di jalan, kita juga harus menyapanya tanpa membeda-bedakan suku bangsa. 5. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa membeda-bedakan suku. Kemudian yang kedua adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Setiap suku bangsa itu menempati lingkungan tertentu, dan kondisi lingkungan alam sosial itu membuat manusia belajar untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan alamnya diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Budaya yang ada di masyarakat Indonesia sangat beragam. Budaya tersebut merupakan salah satu hasil dari interaksi manusia dan lingkungan alamnya dan interaksi manusia dengan sesamanya. Kemudian apa saja bentuk-bentuk budaya yang ada di Indonesia? Ada banyak sekali.
yaitu yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa itu digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah dalam percakapannya sehari-hari. Bisa kalian buka di halaman 54 nanti di buku kalian, bahasa-bahasa yang digunakan untuk wilayah-wilayah tertentu yang ada di Indonesia, ya. Kemudian yang kedua ada tari tradisional. Tari tradisional itu juga menampilkan ciri khas masing-masing dari daerahnya. Ada 34 provinsi di Indonesia itu mempunyai tarian tradisional masing-masing. Contoh dari Aceh itu ada tarian Saman. Kemudian dari Jawa Barat ada Jaipong. Jawa Tengah itu ada Serimpi. Kemudian Jawa Timur ada Jaran Kepang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah lagu daerah. Lagu-lagu daerah pastinya juga mempunyai ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama adalah bahasa dan dialek setempat yang digunakan dalam lagu tersebut. Contoh adalah lagu tradisional dari wilayah atau provinsi Aceh, Piso Surit. Kemudian dari Jambi, Injit-injit semut. Kemudian dari Kepulauan Riau ada Soleram. Kemudian Jawa Tengah ada Soe Ora Jamu. Jawa Timur ada Karaban Sapi. Kemudian Bali ada Janger Dewa Ayu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat di sini juga ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat di halaman 58. Pakaian adat dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, itu di situ di buku kalian sudah ada gambar-gambarnya. Kemudian selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional itu pada umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Contoh dari wilayah Aceh itu ada rencong. DKI Jakarta ada golok, kemudian Papua itu ada pisau belati. Bisa kalian buka di halaman 59. Yang terakhir adalah rumah adat. Rumah adat di sini masing-masing dari provinsi di Indonesia juga mempunyai rumah adat tersendiri. Contoh di wilayah kita, Jawa Tengah, itu namanya rumah adat Joglo. Kemudian di Sumatera Barat itu ada namanya rumah gadang. Dan di Papua itu ada Hunai. Dan masih banyak lagi lainnya. Bisa kalian buka di halaman 60. Yang terakhir adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Di setiap lingkungan alam di daerah masing-masing itu berbeda-beda. Nah, sumber daya alam yang tersedia di setiap lingkungan alam itu pasti juga berbeda-beda. Nah, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut itu membuat masyarakat memanfaatkan sumber daya laut tersebut. Ada juga lingkungan pantai itu juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Sebagai pusat kegiatan dataran rendah banyak orang dari berbagai daerah. Jadi beragam jenis pekerjaan pun di sini, misalnya pegawai pabrik, pelayan toko, pegawai swasta, atau sopir. Kemudian yang ketiga itu kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk. Nah, kondisi inilah yang cocok
cocok dataran tinggi untuk kegiatan perkebunan. Contohnya perkebunan teh, kemudian ada tanaman sayuran seperti tomat, kentang, buah-buahan, stroberi, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi tadi adalah beragamnya mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan untuk materi IPS pada tema 3 kali ini. Anak-anak, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Cukup sekian Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.